Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan masih boleh nyatakan kepada setiap kami. Di dalam segala pemeliharaan yang Tuhan juga boleh nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami masih saat ini masih boleh hidup, bahkan kami boleh hidup dengan kesehatan yang Tuhan boleh berikan, itu sungguh anugerah yang luar biasa. Tuhan, kami juga bersyukur kalau di tengah kondisi seperti ini, kami masih boleh tetap bersekutu walaupun di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang boleh sertai, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan kami mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan di tengah keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh melayani, walaupun mungkin tidak bisa menyapa secara langsung dan harus menggunakan secara online ya. Perkenalkan, nama saya adalah Krishna. Nah, pada hari ini tema yang ingin saya bawakan adalah gereja dan new normal. Bagaimana kita boleh memikirkan, merenungkan bagaimana kita sebagai gereja orang percaya itu dapat memenuhi panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Secara khusus di tengah kondisi hari ini ya. Nah, saya mau mengajak setiap kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 sampai 22. Kita akan belajar dari salah satu jemaat di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 14 sampai ke 22. Mari saya akan membacakannya untuk setiap kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, bagian ini, sebelum saya membahas bagian ini, saya akan membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu, kita akan merenungkan apa maksud dari bagian ini. Jadi kita akan melihat arti dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 dari jemaat Laodikia, dan kita akan mengkaitkan antara bagian ini dalam kehidupan kita yang kita alami sekarang. Jadi saya akan mengajak setiap jemaat untuk memahami terlebih dahulu maksud dari firman Tuhan, lalu kita akan mengambil firman Tuhan ini, kita akan membawanya ke dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dari jemaat Laodikia. Nah, kita bersyukur jemaat sekalian karena kita boleh memiliki kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang luar biasa. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu adalah kayak sebuah warisan bagi gereja. Karena kitab Wahyu itu bercerita tentang Tuhan membukakan kepada kita tentang keadaan yang akan terjadi di dalam penantian kedatangan Tuhan kita yang kedua.
Nah, kita bersyukur Tuhan membukakannya sehingga kita boleh mengerti, dan ketika kita membaca kitab Wahyu itu bukan supaya kita takut, tetapi sebaliknya kita dapat memprepare, kita lebih dapat bersiap-siap dalam menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kalau kita melihat jemaat sekalian, sebenarnya di dalam kitab Wahyu itu ada 7 jemaat yang beroleh 7 surat dari Tuhan. Dan jemaat Laodikia ini adalah gereja yang terakhir yang menerima surat tersebut. Nah, apa maksud dari 7 jemaat yang dituliskan di dalam kitab Wahyu? Nah, kalau kita melihat sebenarnya 7 jemaat ini itu menggambarkan tentang pergumulan, problem apa yang akan dihadapi oleh gereja pada masa kedatangan, pada masa penantian kedatangan Tuhan. Jadi 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu ini menggambarkan tentang 7 masalah utama gereja yang akan gereja hadapi. Nah, kenapa kok saya memilih gereja Laodikia, jemaat yang terakhir ini? Nah, kalau kita punya waktu untuk membaca, kita akan melihat bahwa di antara 7 jemaat ini sebenarnya ada 2 jemaat yang dipuji sama Tuhan. Gitu ya. Jadi benar-benar dipuji. Smyrna dan Philadelphia, gitu ya. Kalau tidak salah Smyrna dan Philadelphia. Dan 4 gereja yang lain itu sama Tuhan dipuji, tetapi juga ditegur. 4 jemaat yang lain, gitu ya. Jadi dipuji dan ditegur. Tetapi bagi gereja Laodikia, ini adalah gereja yang benar-benar Tuhan celah habis. Jadi tidak ada pujian sama sekali dibandingkan 6 gereja yang lain. Jadi gereja Laodikia ini benar-benar gereja yang Tuhan celah, Tuhan marah besar terhadap gereja tersebut. Itulah kenapa saya mengambil gereja Laodikia sebagai pembelajaran bagi kita. Karena Tuhan begitu marahnya dengan gereja tersebut. Nah, apa yang Tuhan marahkan, apa yang Tuhan tidak suka dari gereja ini? Dikatakan di sana kalau kita melihat ayat ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku. Itu yang menjadi teguran bagi gereja Laodikia, gitu ya. Apa itu suam-suam kuku? Nah, suam-suam kuku itu adalah air yang biasa-biasa saja. Jadi tidak panas, tidak dingin, gitu ya. Nah, kalau air biasa-biasa saja itu berarti nggak bisa dipakai. Buat nyeduh nggak bisa, buat menyegarkan nggak bisa, karena airnya biasa-biasa saja. Nah, sebenarnya suam-suam kuku ini adalah keadaan dari kota tersebut, jemaat sekalian. Kalau kita tahu di atas kota Laodikia itu ada sumber air panas, dan di bawah kota Laodikia itu sumber air dingin. Air panas dan air dingin ini ketemu di kota Laodikia. Itulah kenapa air di kota Laodikia itu suam-suam kuku, gitu. Jadi keadaan gereja Laodikia itu sama dengan keadaan kotanya. Tetapi apa yang menjadi masalah? Kenapa kok Tuhan itu tidak suka dengan suam-suam kuku? Apa arti suam-suam kuku? Nah, Tuhan marah, kenapa? Karena gereja Laodikia itu adalah gereja yang tidak berguna. Gereja yang tidak berdampak. Jadi gereja ini hadir dan tidak hadir itu sebenarnya sama saja. Jadi tidak ada dampaknya. Itulah kenapa Tuhan begitu marah. Karena gereja Laodikia hadir tetapi tidak memberikan dampak apa-apa. Dan itulah sama dengan suam-suam kuku. Dipakai buat nyeduh kopi nggak bisa, buat hangat nggak bisa, buat menyegarkan nggak bisa. Jadi tidak berguna. Itulah kenapa Tuhan marah. Sama seperti apa? Garam tetapi nggak asin. Penerang, lampu tapi nggak terang. Buat apa? Itulah maksud dari suam-suam kuku. Itulah kenapa Tuhan begitu marah dan mencela gereja Laodikia. Karena gereja Laodikia adalah gereja yang sama sekali tidak berdampak. Nah, kenapa gereja ini tidak berdampak? Nah, kalau kita melihat itu ada alasannya. Karena gereja ini adalah gereja yang hanya memperhatikan apa yang tampak di luar. Secara materi mereka kaya, tetapi secara spiritual mereka miskin. Di sana dikatakan ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi tidak sadar bahwa sebenarnya kamu itu adalah miskin, melarat, buta, dan telanjang. Nah, ini celaka.
Gereja Laodikia adalah gereja yang hanya mementingkan apa yang tampak di luar. Jadi secara materi kaya. Dan memang kota Laodikia ini adalah kota yang kaya. Itulah kenapa jemaatnya kaya-kaya. Tetapi ironisnya di dalam kekayaan mereka, spiritual mereka itu begitu miskin. Bahkan benar-benar apa? Melarat. Itulah yang membuat mereka itu tidak berdampak. Bahkan yang menjadi masalahnya lebih lagi kenapa? Karena mereka ini gereja yang sombong. Karena merasa diri kaya, membuat mereka itu lupa diri. Mereka berkata, aku tidak butuh apa-apa, aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi gereja ini, karena gereja ini miskin secara spiritual, dan itu membuat mereka apa? Mereka tidak sadar akan kemiskinan mereka. Dan inilah yang menjadi celakanya. Itulah kenapa gereja tersebut tidak berdampak, gereja tersebut tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari keberadaan diri mereka. Bahwa sebenarnya mereka itu melarat, mereka itu miskin secara spiritual. Dan celakanya mereka sombong, nggak butuh apa-apa. Itulah sebabnya gereja ini menjadi gereja yang suam-suam kuku. Itulah arti dari gereja Laodikia. Kenapa Tuhan begitu marah? Dan sekarang mari kita coba lihat kaitannya dengan kehidupan kita hari ini. Kita coba lihat hari ini, dunia kita itu sedang mengalami sebuah perubahan yang besar-besaran. Bukan bertahap, tetapi berubah besar-besaran dan membawa kita kepada sebuah keadaan yang baru yang kita tahu, yaitu keadaan new normal. Apa itu new normal? New normal itu adalah sebuah keadaan di mana menuntut kita hidup dengan cara yang baru atau cara yang berbeda dengan yang sebelumnya. Apa yang berbeda? Apa yang baru? Kita pasti sadar jemaat sekalian gitu ya. Dimulai dari mana? Kita melihat mulai sekarang masker itu menjadi sesuatu yang wajib kita pakai. Kita tidak bisa lagi melihat senyuman orang menyapa kita dengan senyum, kita nggak bisa. Ditutup dengan masker. Lalu apalagi? Kita lebih banyak menggunakan apa? Hand sanitizer bukan? Kita lebih banyak mandi. Kita lebih banyak cuci tangan daripada pakai apa? Lotion atau pakai parfum. Kita lebih sering pakai apa? Hand sanitizer. Biasanya kalau kita masuk, kita mesti melewati apa namanya? Metal detektor. Sekarang enggak lagi. Kita harus melewati ruang semprot gitu ya, kamar semprot disinfektan. Bahkan mungkin pistol pengukur suhu, itulah yang menyambut setiap kita. Gitu ya. Belum lagi apa? Kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, kita tidak bisa kontak fisik secara langsung. Bahkan kita apa? Enggak bisa bertemu secara langsung, kita tidak bisa bercakap-cakap secara langsung. Semuanya diganti dengan apa? Online. Betul enggak? Belanja online, gereja online kita alami gitu ya. Studi online, sekolah online, kuliah online, kerja online, rapat online, semuanya diganti online. Gitu. Itu yang menjadi perbedaan, tetapi intinya adalah apa? New normal itu memberikan kepada kita itu sebuah batasan, sebuah jarak di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi dibatasi dalam jumlah, kita tidak bisa lagi dekat, ada jarak yang membatasi kita. Dan itu yang ditunjukkan dengan online. Kita ada jarak di antara kita, jemaat sekalian, gitu ya. Dan kalau kita nggak benar-benar aware, kita nggak benar-benar peka, maka itu akan memudarkan apa? Yaitu kedekatan dan kebersamaan. Kita sadar nggak? Itu semua membuat kita itu berjauhan, kita yang biasanya dekat itu menjadi apa? Tidak lagi dekat. Kedekatan dan kebersamaan itu terancam secara tidak langsung. Saya kemarin setiap ketemu orang, kebetulan saya anak saya masih bayi, jemaat sekalian gitu ya Bapak Ibu. Nah ketika ada orang dekat, saya itu secara otomatis itu jaga jarak. Kenapa? Was-was gitu. Saya ada anak kecil, saya ada ini, ketakutan nanti nanti saya pulang menularkan. Jadi secara nggak langsung itu orang dekat saya yang menjauh. Nah saya nggak tahu jemaat sekalian mengalami hal yang serupa nggak? Bayangin kalau itu berlangsung terus-menerus, bukankah kita akan semakin jauh, kebersamaan dan kedekatan kita itu akan semakin pudar, gitu ya. Satu lagi contoh, saya ada nenek, gitu ya, dan nenek saya ini tinggal dengan tante saya, AI saya.
Nah biasanya mereka itu kerja, jualan. Tapi berhubung kena pandemi ini, maka kerjaannya itu tutup. Dan Bapak Ibu pasti tahu bagi seorang tua gitu ya, udah nggak ada kerjaan dan biasanya kami cucu-cucunya bahkan cicitnya itu anak kakak saya itu datang main. Bayangin ini nggak bisa. Betapa stresnya bagi orang tua sudah nggak kerja, nggak ada teman. Jadi nenek saya itu setiap pagi bangun jam 6, maklum ya orang tua itu pasti bangunnya pagi banget. Bayangin pagi bangun mandi, duduk di teras sampai sore duduk terus. Apa nggak stres Bapak Ibu? Oh nenek saya stres. Tetapi ketika kami datang nggak boleh. Ketika cucu-cucunya datang nggak boleh, gitu ya. Datang pun itu cuma kalau ada tujuan. Bahkan kita datang pun nggak masuk, cuma pagar doang. Bayangin begitu ekstrimnya, sampai keluarga pun rasanya nggak deket, gara-gara takut. Kalau kita benar-benar nggak aware gitu ya, nggak peka, itu sungguh akan memudarkan kedekatan kita dan kebersamaan kita. Dan pandemi ini, new normal ini akan menggantikan kebersamaan dan kedekatan itu dengan kesendirian dan kesepian. Ini kita mesti benar-benar peka jemaat sekalian. Gitu ya. Nah maka ketika kita melihat kondisi kita hari ini, dan ketika kita tadi sudah melihat apa yang Alkitab paparkan dalam kitab Wahyu, maka perlu kita refleksikan. Kita sebagai gereja, orang percaya, di dalam menghadapi kondisi seperti ini, sudahkah kita itu berdampak? Apa yang sudah kita lakukan di tengah kondisi ini? Sudahkah kita menjadi berkat bagi sekeliling kita? Entah itu keluarga kita, rekan kerja kita, relasi kita, teman kita. Di tengah kondisi ini, sudahkah kita berdampak menjadi berkat? Atau jangan-jangan kita seperti gereja Laodikia yang suam-suam kuku, yang tidak memberi dampak, dan mungkin bahkan celakanya, kita justru menjadi batu sandungan di tengah kondisi seperti ini. Nah ini kita perlu refleksikan. Di tengah kondisi seperti ini, sudahkah kita sebagai gereja, orang percaya, gitu ya, garam dan terang dunia, sudahkah kita berdampak? Sudahkah kita menggarami? Atau jangan-jangan kita suam-suam kuku seperti gereja Laodikia? Garam tetapi nggak asin. Terang tetapi tidak memberi penerangan. Itu perlu menjadi refleksi bagi setiap kita. Maka kalau kita merasa sulit, iya ya, kok aku rasanya tidak berdampak ya? Kok rasanya aku justru kena ini malah stres, malah marah-marah, malah menjadi batu sandungan, gitu. Kenapa ya? Gitu ya. Kita berpikir enggak, kenapa kok kita itu susah berdampak? Atau mungkin lebih tepatnya kita enggak ngerti di tengah kondisi seperti ini kita mesti ngapain? Gitu ya. Nah, mengapa itu terjadi? Mengapa kita enggak bisa berdampak? Bahkan mungkin kenapa kita tidak tahu kita harus melakukan apa dalam keadaan ini? Jangan-jangan karena kita seperti gereja Laodikia, yaitu apa? Kita miskin secara spiritual. Mungkin secara materi kita masih punya, tetapi jangan-jangan secara spiritual kita benar-benar miskin. Dan celakanya lagi apa? Bahkan kita tidak pernah memikirkan tentang kerohanian kita. Sebagai contoh, coba kita renungkan. Di tengah kondisi hari ini, kira-kira apa yang menjadi pergumulan, kekhawatiran Bapak Ibu jemaat sekalian? Kira-kira apa? Ada dua hal besar. Apa? Yang pertama, kita pasti memikirkan perekonomian kita. Betul ya? Ada yang mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin usahanya sedang tutup, belum stabil, ada yang mungkin terpaksa harus diberhentikan gitu ya. Diberhentikan dari pekerjaan, sekarang lagi bergumul dalam pekerjaan. Kita khawatir tentang perekonomian kita. Mesti kerja apa ya? Waduh, gimana ya cara aku menstabilkan usaha saya. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan para pengusaha di jemaat saya tanya, gimana Pak untuk usaha ke depan ini, orang bisnismen ya. Kita yang paling utama, kita bingung, untuk ke depan ini bingung. Yang penting kita menstabilkan dulu. Semua mikir tentang perekonomian. Yang kedua apa yang kita pikirkan, yang kita gumulkan? Yaitu kesehatan, betul nggak? Hari ini kita benar-benar random, kita nggak tahu siapa yang bisa kena. Tiba-tiba kita udah
mungkin kita udah berusaha menjaga, masih bisa kena. Dua hal yang kita pikirkan, perekonomian dan kesehatan. Dan mungkin kalau bagi teman-teman yang masih sekolah, adik-adik, mungkin yang mereka pikirkan apa? Mungkin aduh aku males di rumah, gak tahu mau ngapain. Atau kedua mungkin stres kena sekolah online yang mungkin tambah susah, gak enak, PR-nya banyak. Mungkin itu yang kita gumulin. Bapak Ibu jemaat sekalian gumulin. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ada enggak yang menggumulkan tentang kerohanian? Ketika gereja ditutup, pintu gedung gereja ditutup karena pandemi ini. Ada enggak yang berpikir, ada enggak yang bergumul, waduh gereja ditutup nih, gimana kerohanian saya? Ada enggak yang bertanya? Ada enggak yang bergumul? Ada enggak yang mengkhawatirkan kerohaniannya? Atau jangan-jangan apa? Biasa-biasa aja, ditutup, ya udah. Ya nanti ada online. Dan mungkin kita terbiasa dengan online juga akhirnya, gitu. Dan inilah celaka, gitu ya. Di akhir zaman, kalau kita lihat Matius 24 tentang akhir zaman, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di akhir zaman, hal yang pertama dihancurkan apa? Yaitu diruntuhkannya bait Allah. Di dalam penantian kedatangan Tuhan, di dalam masa-masa sukar yang akan kita hadapi, pertama kali yang dihancurkan adalah apa? Runtuhnya bait Allah. Itu harus menjadi concern kita. Gitu. Pusat kerohanian itu dihancurkan. Pusat kerohanian itu akan ditutup. Karena itu kita aware enggak dengan masalah kerohanian kita. Materi memang penting Bapak Ibu. Perekonomian yang stabil itu penting jemaat sekalian. Kesehatan itu penting. Tetapi kerohanian yang bertumbuh, kerohanian yang stabil yang bertumbuh itu jauh lebih penting. Dan 2 bulan yang lalu sebenarnya Bapak Anton Darmawan sempat membahas bagian ini tentang pentingnya spiritualitas. Bagaimana kita penting untuk menumbuhkan spiritualitas kita. Itu mesti menjadi concern bagi setiap kita. Karena di mata kekekalan, materi itu tidak pernah ada arti Bapak Ibu. Kita mesti aware dengan kerohanian kita. Maka kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Itulah kenapa tadi saya tanya, kenapa kok kita itu enggak berdampak? Karena itu, kita miskin secara spiritual. Itulah kenapa apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus memperhatikan kerohanian kita, jelas. Kita harus memperkaya kerohanian kita, spiritual kita. Gitu ya. Dan itu tidak cukup dengan ibadah online, perhatikan jemaat sekalian perkataan saya. Itu tidak cukup dengan ibadah online. Gitu ya. Ibadah online itu justru apa? Membunuh dan mematikan kerohanian kita. Saya sempat tanya beberapa jemaat saya gitu ya. Saya tanya gimana ibadah online, mereka selalu bilang aduh gak enak, gak kerasa gitu ya, males. Dan tambah lama apa? Cenderung males gitu ya. Banyak dari anak remaja itu sama sekali tidak ibadah online karena males. Karena sebenarnya esensi dari gereja, esensi dari ibadah itu adalah persekutuan, kedekatan, kehangatan. Dan ketika itu menjadi ibadah online, maka persekutuan itu hancur. Persekutuannya di mana? Apalagi kalau ketika kita ibadah online di rumah, kita ibadahnya sendiri-sendiri. Jadi mama ibadah sendiri, papa ibadah sendiri, anak ibadah sendiri. Oh jelas, tidak ada gerejanya. Jadi saya ajak setiap jemaat ketika kita ibadah online, kita boleh ajak bersama. Jangan sampai kita ibadah sendiri-sendiri. Karena inti, esensi dari gereja, ibadah itu adalah kita bersekutu. Jangan kita ibadah sendiri-sendiri. Itu jadinya nonton dan itu akan membuat kita malas. Tidak ada kedekatan, tidak ada kehangatan. Bahkan yang celakanya apa? Karena kita dulu ibadah konvensional, katakan jam 7 ibadah kita datang bareng-bareng. Sekarang, wah tenang ada ibadah online. Ya nanti ajalah siangan lah nonton. Bukankah itu membuat kita semakin malas dan itu membuat kerohanian kita itu semakin mengkerdil, mengecil, mati. Ya nanti ajalah ibadahnya lah, siang ajalah. Aduh lagi malas, besok ajalah ibadahnya kan online. Dan itu celakanya. Gitu ya. Jadi ibadah online sekali lagi Bapak Ibu itu tidak cukup. Bayangin yang ibadah online aja tidak cukup. Apalagi yang tidak ibadah sama sekali. Celaka. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat memperkaya kerohanian kita jika ibadah online saja tidak cukup? Bagaimana caranya? Nah, kita lihat jemaat sekalian. Di sana kita melihat ayat ke-18.
Dikatakan di sana, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang dimurnikan dalam api supaya menjadi kaya, lalu pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi Tuhan menyarankan supaya kita kaya secara spiritual, ada 3 hal yang harus kita beli daripada Tuhan. Yang pertama emas, lalu pakaian, dan yang ketiga adalah minyak atau obat mata. Nah, sebelum saya membahas 3 hal itu, saya ingin bertanya, kenapa kok Tuhan menyuruh kita membeli? Nih ya, saya bacakan ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku, ayat 18. Membeli. Kenapa kok Tuhan gak bilang seperti ini? Maka aku menasihatkan supaya engkau meminta daripadaku. Kenapa kok Tuhan tidak menyuruh kita meminta? Tetapi sebaliknya membeli. Kenapa? Kalau yang namanya minta gratis ya. Kalau yang namanya membeli, ada sebuah harga yang harus kita bayar. Gitu ya. Nah, kenapa? Kita perlu tahu jemaat sekalian, menjadi orang Kristen itu terdiri dari 2 hal. Saya ulangi, menjadi orang Kristen itu terdiri dari 2 hal. Hal yang pertama itu adalah menerima Kristus. Kalau kita tidak menerima Kristus, berarti jelas kita bukan orang Kristen. Hal yang kedua yaitu apa? Mengikut Kristus. Kalau kita menerima Kristus, tetapi kita tidak mengikut Kristus, kita pun bukan orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus kecil itu orang Kristen, arti dari Kristen. Maka ada 2 hal untuk menjadi orang Kristen, yaitu menerima, dan yang kedua apa? Mengikut Kristus. Nah, untuk menerima Kristus, Kristus yang bayar kita. Kristus bukan Kristus yang bayar kita, maksud saya Kristus yang membayar. Kristus bayar harganya, yaitu apa? Dia mati tebus kita. Ada harga yang Kristus bayar untuk memperoleh kita. Kristus mati menebus kita, kita bisa menerima Kristus. Tetapi untuk mengikut Kristus, bukan Tuhan yang bayar, bukan Yesus yang bayar, tetapi siapa? Kita yang harus bayar harga. Mengikut Kristus itu membayar harga, jemaat sekalian. Apa harganya? Apa harganya? 2, yaitu pikul salibmu dan sangkal dirimu setiap hari. Itulah harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus. Dan itu disimpulkan di dalam 1 kata apa? Yaitu ketaatan. Pikul salib dan menyangkal diri itu berbicara tentang ketaatan. Itulah harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus. Yaitu apa? Ketaatan. Mudah enggak taat? Oh, tidak mudah Bapak Ibu. Susah, taat itu susah, betul enggak? Dan itulah bayar harga. Karena kita itu susah. Kita mengikut Kristus itu membayar harga. Ada hal yang harus kita korbankan, banyak hal. Salib yang harus dipikul itu bayar harga. Enggak ada mikul salib ringan itu enggak ada. Kalau kita ringan berarti kita belum pikul salib. Menyangkal diri mudah enggak? Oh, sangat susah, tidak mudah. Gitu ya. Itu harga yang harus kita bayar, yaitu sebuah ketaatan. Dan sekarang kita masuk tentang 3 barang itu. Apa itu emas? Pertama, emas. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada iman. Kita diselamatkan itu karena iman kepada Kristus. Imanlah hal yang paling berharga. Tanpa iman kita tidak bisa diselamatkan. Nah, apa itu iman? Bagaimana kita mendapatkan iman? Untuk bisa mendapatkan iman, maka kita perlu taat. Perhatikan, taat di dalam apa? Rencana Tuhan. Untuk bisa memiliki iman, kita perlu taat terhadap rencana Tuhan. Itu iman, gitu ya. Jadi supaya kita memiliki emas, yaitu iman, kita mesti taat terhadap rencana Tuhan. Yang kedua, yaitu pakaian. Pakaian, apa itu pakaian? Nah, jemaat sekalian, Bapak Ibu, ketika manusia pertama kali, kita lihat di dalam Kejadian, Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Yaitu mereka telanjang, bukan? Jadi itu berbicara tentang apa? Pakaian itu berbicara tentang kekudusan. Gitu ya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka itu telanjang. Kemuliaan Tuhan yang menutupi diri mereka itu lenyap. Karena mereka melakukan dosa. Jadi apa itu? Bagaimana cara kita mendapatkan pakaian tersebut? Yaitu dengan apa? Taat, memegang perintah dan firman Tuhan.
bukan memegang. Taat melakukan, memegang dan melakukan firman Tuhan. Apa yang membuat mereka telanjang? Yaitu karena mereka melanggar firman Tuhan, bukan? Ketika Tuhan bilang, tidak boleh kamu makan. Tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka melanggar. Mereka makan. Dan ketika mereka melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan, yang terjadi apa? Telanjang. Yang mereka alami adalah apa? Ketelanjangan. Kemuliaan Tuhan itu lenyap. Jadi supaya kita dapat memiliki pakaian, maka kita mesti taat terhadap firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Apa firmannya? Di dalam seluruh firman Tuhan, yang paling utama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang ditunjukkan dengan cara apa? Mengasihi sesamamu. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi supaya kita memiliki pakaian, itu bukan masalah kita hebat di dalam melakukan ritual keagamaan. Gitu ya. Tuhan Yesus pernah berkata, jadi pakaian itu berbicara tentang kekudusan hidup, jemaat sekalian. Nah, bagaimana supaya kita dapat memiliki kekudusan hidup? Bukan karena kita melakukan ritual keagamaan, bukan. Tetapi karena kita melakukan firman Tuhan, itu yang membuat hidup kita kudus. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau hidup keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Gila enggak jemaat sekalian? Kurang hebat apa? Para Farisi itu melakukan ritual mereka. Mereka melakukan ritual, mereka tidak mencuri, mereka berpuasa, mereka persembahan, mereka kasih perpuluhan, semua dilakukan. Tetapi Tuhan bilang apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada mereka. Apa yang berbeda? Yang berbeda apa? Mereka melakukan ritual keagamaan, tetapi mereka tidak memiliki belas kasihan. Itu yang paling utama. Jadi mereka legal, tetapi mereka tidak punya belas kasihan terhadap sesamanya. Itulah yang Tuhan sampaikan. Di dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, Tuhan Paulus bilang, pada akhirnya hanya akan tersisa 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tadi saya udah bahas kan, emas itu iman. Dan yang paling besar adalah kasih, yaitu belas kasihan. Itulah bagaimana kita memenuhi tuntutan Taurat dan kita boleh memiliki hidup yang kudus. Yaitu ketika kita melakukan kasih terhadap sesama kita. Dan yang terakhir, yaitu obat atau salep. Apa itu? Minyak pelumas mata. Gitu ya. Minyak pelumas mata. Apa itu? Nah, di dalam Matius Tuhan juga pernah berkata, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ini berbicara apa? Yaitu tentang kebenaran. Kalau kita tidak memiliki kebenaran dalam hidup kita, celaka jemaat sekalian. Dan bagaimana kita memperoleh kebenaran? Yaitu cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhanlah kebenaran setiap kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Supaya kita boleh melihat, kita perlu kebenaran. Dan itu dapat kita peroleh dengan apa? Taat mencari kebenaran, taat merenungkan firman Tuhan, itu yang penting jemaat sekalian. Gitu ya. Kebutaan teologi itu tidak mudah dicelikkan. Gitu loh. Suatu kali ada jemaat, ada anak remaja saya bertanya, kok untuk apa sih kita itu baca firman Tuhan? Kok saya ada masalah ini, saya lihat Alkitab juga nggak ada jawabannya. Saya bilang, oh iya memang Alkitab itu nggak selalu kasih jawaban untuk setiap masalahmu. Misalnya hari ini, aduh aku diberhentikan dari pekerjaan, aku mau kerja apa ya? Cari di Alkitab, nggak ada pekerjaan yang Tuhan suruh kita kerjakan. Nggak akan ada di sini. Tetapi untuk apa kita baca firman Tuhan? Karena ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, secara tidak langsung, secara supranatural, cara pandang kita, paradigma berpikir kita itu diubahkan. Bahkan secara supranatural, hikmat daripada Tuhan itu menyertai kita. Itulah kenapa ketika setiap orang yang disiplin di dalam membaca firman Tuhan, ketika mereka ada masalah, mereka itu tidak panik. Gitu ya. Dan mereka itu mengerti apa yang harus dilakukan. Padahal nggak ada jawabannya di sini. Tetapi secara luar biasa, mereka itu memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Itulah pentingnya membaca firman Tuhan setiap hari. Bahkan Mazmur mengatakan apa? Untuk merenungkannya siang dan malam. Itu penting, kita harus baca
siang, malam firman Tuhan. Supaya apa? Paradigma kita, cara berpikir kita itu diubahkan. Gitu ya. Bagaimana kita melihat uang, bagaimana kita melihat materi, bagaimana kita melihat pernikahan, bagaimana kita melihat keluarga, konsep ini, konsep itu diubahkan semuanya oleh firman Tuhan. Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan. Dan secara sedikit saya flashback, kita harus memiliki hidup yang kudus, yaitu tadi ya pakaian kudus. Di tengah kondisi seperti ini, kita butuh pekerjaan mungkin ya. Tetapi kita harus bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan benar. Jangan sampai kita melakukan dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang curang. Itu membuat kita malu. Itulah dikatakan kamu sebenarnya telanjang dan memalukan. Kamu harus pakai pakaian kudus untuk menutupi rasa malumu. Itu penting, kita harus melakukan hal yang benar. Jadi 3 hal, emas, iman, pakaian, hidup kudus, obat mata adalah kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat di dalam rencana Tuhan untuk kita memperoleh iman. Kita harus taat melakukan firman Tuhan, kita beroleh pakaian kudus. Dan kita taat mencari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dibukakan. Kita akan melihat kebenaran dan kita akan mengerti bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sedikit sharing Bapak Ibu, jemaat saya di tengah pandemi ini mereka juga banyak sekali mengalami pergumulan. Salah satunya adalah jemaat saya yang bekerja di tambak udang. Dia sebenarnya bergumul, saya ini harus menabur enggak ya? Harus nanam benih enggak ya? Karena pada waktu itu harga udang itu turun drastis. Gitu loh. Jadi dia itu galau, mau nabur atau enggak? Nabur atau enggak? Tetapi di satu sisi, dia tidak mau memberhentikan karyawannya. Bayangin itu karyawannya banyak. Dia berpikir kalau aku tidak nabur, aku bahkan menghentikan banyak pekerja. Gitu ya. Aku ini menghidupi orang banyak. Tetapi kalau aku nabur, aku rugi. Gitu. Jadi ketika dia bergumul, dia bawa doa, akhirnya itu mendorong dia memiliki iman emas gitu ya. Akhirnya dia memutuskan, oke, aku akan tabur. Agak susah karena dia bisnisnya adalah makhluk hidup, bergantung sama alam gitu ya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menabur benih, dan ketika dia menabur benih, dia manen, dan ketika dia panen, harga udang itu naik. Bayangin. Ketika dia takut bergumul tidak menabur benih, tetapi di satu sisi dia takut tidak bisa menghidupi pekerjaannya, dia akhirnya berani. Dan Tuhan berkati. Dan melalui dia, dia boleh memelihara begitu banyak jumlah karyawannya. Luar biasa. Di tengah pandemi seperti ini, dia tidak hanya memikirkan untung rugi bagi dirinya, tetapi dia boleh berdampak, dia boleh memelihara hidup orang banyak, yaitu pekerjanya. Bukankah itu luar biasa? Di tengah pandemi ini kita boleh berdampak. Dan banyak lagi kesaksian dari jemaat-jemaat yang lain di tengah kondisi seperti ini, betapa sibuknya gitu ya. Anak harus sekolah di rumah, dia harus sibuk ngurusin anak, ada yang sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin suami, dan dia juga ada pekerjaan perusahaannya. Tetapi luar biasanya jemaat saya pun ini yang lain. Dia masih bisa masak, dia masih bisa berbagi berkat kepada teman-teman KTB-nya, teman-teman persekutuannya yang pembantunya pulang, nggak bisa ngurusi, nggak bisa masak, dia masakin buat temennya, dia masak, dia bagikan. Bukankah itu luar biasa? Di tengah pandemi seperti ini, pintu gedung gereja mungkin tertutup. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, harus tetap membuka diri kita, hidup kita kepada orang lain. Kita memberikan kehangatan, kita tetap memberikan penyegaran bagi orang lain. Kita boleh membagikan kasih kita boleh saling menolong, kita boleh saling menguatkan, kita memberikan kehangatan, kita memberikan kesegaran. Itulah panggilan kita di tengah kondisi seperti ini. Jangan biarkanlah kita menjadi gereja Laodikia yang suam-suam kuku. Tetapi baiklah kita memberikan kehangatan melalui kasih.
Baiklah kita memberikan penyegaran melalui doa dan support, saling menolong terhadap saudara seiman yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Kebersamaan dan kedekatan itu masih boleh terpelihara. Ingat, pandemi seperti ini membuat kita hidup sendiri-sendiri, memikirkan diri sendiri, hidup di dalam kesepian dan kesendirian. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan mengatakan menjelang akhir zaman, kasih antara orang satu dengan yang lain menjadi dingin. Mari kita sebagai gereja Tuhan, mari kita boleh tetap memberikan kehangatan, kita boleh tetap memberikan penyegaran. Jangan biarkanlah kita menjadi gereja yang suam-suam kuku. Yang terakhir, kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang mencintai gerejanya. Sekalipun di sana dikatakan, aku akan memuntahkan kamu. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak ingin memuntahkan gerejanya. Tuhan tidak ingin menghukum kita gerejanya. Itulah kenapa di dalam ayat ke-18 sampai ke-20 dikatakan, karena itu aku menasehatkan kamu, karena itu aku menegur kamu, karena itu aku menghajar kamu, karena itu aku mengetok supaya kamu membukakan pintu bagiku. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Karena itu di tengah kondisi ini sekalipun mungkin kita menyimpang, kita ada salah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan mengintervensi kita. Dan ketika Tuhan mengintervensi hidup kita, kita harus peka. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus peka dan kita harus segera bertobat supaya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ketika kita salah, Tuhan akan menegur setiap kita. Dan Tuhan terus mengetuk hati kita. Supaya apa? Kita selalu mengandalkan Dia. Sebagai penutup, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Sebagai kesimpulan dari seluruh khotbah saya, juga aplikasi untuk kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Yang pertama, kita melihat ayatnya yang ke-21. Ayat ke-22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan firman Tuhan, perhatikan zaman kita hari ini, dan perhatikan firman Tuhan ngomong apa. Bertobat. Yang kedua, yaitu apa? Bertobatlah, gitu ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bertobatlah, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang pertama kita memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang kedua yaitu bertobat. Apa yang kita tobatkan? Yaitu apa yang kita gumulkan. Kalau hari ini kita hanya mementingkan diri kita hanya mementingkan perekonomian kita hanya mementingkan kesehatan, bertobat. Yang harus kita pentingkan, yang harus kita concern, yaitu apa? Kerohanian kita. Saya sekali lagi mengatakan perekonomian penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa? Kerohanian yang bertumbuh. Karena kerohanian itulah yang akan menolong kita untuk tetap bertahan sampai akhir. Jadi bertobat jemaat sekalian. Kalau hari ini kita masa bodoh dengan kerohanian kita, bertobat, cari gitu ya. Dan yang ketiga, yaitu apa? Datang, beli ke Tuhan, bayar harga ke Tuhan. Tidak mudah. Tetapi Tuhan akan memampukan kita supaya kita mendapatkan 3 hal itu. Yaitu apa? Emas, iman, ketaatan terhadap rencana Tuhan. Yang kedua, pakaian kudus, ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu apa? Ketaatan untuk selalu mencari kebenaran Allah. Ketika kita mempunyai 3 hal ini, maka kita akan kaya secara spiritual dan kita dapat berdampak. Yang keempat, ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Tetap setia sampai akhir. Barang siapa yang menang akan kududukan. Tetap setia sampai akhir, jemaat sekalian. Saya tahu, setiap kita tahu, tidak mudah. Tuhan pun berkata, masa akhir akan semakin sukar. Tidak mudah, tetapi Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Jangan menyerah. Mari kita tetap setia, mengandalkan Tuhan. Tidak lama, tinggal sedikit lagi, tetaplah setia. Tuhan akan segera datang
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh berdampak bagi sekeliling kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, di tengah pergumulan yang mungkin jemaat-Mu alami saat ini, mereka yang para pengusaha, mereka bergumul dengan usaha. Mereka mungkin yang karyawan, mereka mungkin yang bergumul di dalam pencarian pekerjaan, ada yang mungkin harus diberhentikan. Tuhan yang boleh tolong. Juga untuk setiap anak-anak yang sekolah, kuliah, mereka pun juga bergumul. Tuhan yang boleh tolong, supaya mereka sungguh Tuhan tidak hanya mementingkan itu semua, tetapi mereka melihat satu hal yang lebih penting, yaitu relasi dengan Engkau, kerohanian mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ketika kami datang mencari Engkau sungguh-sungguh, maka Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan memberikan hikmat-Mu, Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu. Karena itu Tuhan, jangan biarkanlah di tengah pandemi seperti ini, di tengah keadaan seperti ini, itu justru membuat kami jauh daripadamu. Itulah kenapa Tuhan kami hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi biarlah firman-Mu hari ini boleh menolong, boleh mengingatkan setiap kami, supaya kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh membeli 3 hal kepada Engkau, yaitu iman, hidup yang kudus, juga kebenaran daripadamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh berkati setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.